Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Nah, di ujian tengah semester kali ini kita akan membuat satu proyek pengembangan masyarakat, yaitu suatu proyek yang sudah akan kita susun berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Karena berdasarkan materi-materi yang sudah kita peroleh itu sudah menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk mempunyai pilot project, suatu rancangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan memberikan suatu ide-ide atau kontribusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat tersebut. Dan pilot project tersebut berwujud berikut. Ya, membuat proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. Nah, harapannya ini minimal menjadi satu kenangan tersendiri, satu inspirasi tersendiri bahwa seumur-umur jadi mahasiswa, harapannya sudah pernah membuat proposal PKM, khususnya adalah bidang pengabdian masyarakat. Nah, kenapa saya mengusulkan mengangkat proyek ini? Karena satu, ini memberikan satu pengalaman lapangan yang luar biasa apabila nanti sekiranya lolos dan didanai. Kalaupun tidak, ya setidaknya sudah punya pengalaman untuk menyusun satu proposal yang berbasis pada permasalahan yang diangkat di masyarakat, kemudian jelas menentukan mitra masyarakatnya itu siapa, kemudian jelas menyusun rencana program yang akan ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahannya di masyarakat itu, serta keterkaitan dengan beberapa materi-materi kuliah yang sudah kita pelajari. Nah, dalam hal ini nanti persoalan yang dipilih di masyarakat itu adalah kelompok masyarakat yang tidak produktif, ya. Ingat, yang tidak produktif, bukan pelaku ekonomi atau pelaku usaha, namun kelompok yang memang tidak produktif, ya. Dalam hal ini permasalahan masyarakat yang tidak produktif seperti misalkan kreativitas yang inovatif dalam membantu memecahkan persoalan di masyarakat, kemudian solusi dari persoalan prioritas mitra melalui proses diskusi, kemudian bentuk kegiatannya bisa berkaitan dengan penataan perbaikan lingkungan, pelatihan keterampilan, pengembangan kelembagaan masyarakat, penciptaan karya seni, olahraga, dan sebagainya. Nah, silakan nanti dari tugas ini masing-masing berkelompok 3 orang, ya. Berkelompok 3 orang. Meskipun di PKM terbaru dari Dikti mengharuskan tidak mengharuskan. Sebenarnya anggotanya bisa sampai dengan 6 orang. Nah, 6 orang ini 3 sudah dari kelompok angkatan 2018, sisanya nanti bisa lintas keilmuan dan juga lintas angkatan. Tapi setidaknya untuk tugas ini tetap masing-masing berkelompok 3 orang. Nah, siapa kelompok masyarakat yang bisa teman-teman pilih? Yang pertama adalah, yang jelas salah satu bentuk dari kelompok non-produktif adalah seperti panti asuhan, kemudian pihak sekolah, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat, kemudian PKK, bisa kemudian TPA, kelompok lansia, dan sebagainya. Nah, harapannya dari permasalahan yang diangkat dari mitra tersebut, ada suatu luaran atau ketercapaian perubahan kondisi dari program yang diusulkan. Seperti misalnya adanya suatu desain atau alat yang sudah diaplikasikan oleh mitra ke depannya, kemudian artikel ilmiah, kemudian perubahan nilai di masyarakat sasaran, kontribusi secara keilmuan yang praktis, serta potensi keberlanjutan pada kegiatan PKM yang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam proposal PKM, pengabdian masyarakat khususnya, itu yang utama mohon tetap diperhatikan juga terkait dengan syarat administrasinya, kemudian kreativitas itu tergambar dengan jelas, mampu memunculkan satu permasalahan di kelompok mitra, kemudian mengusulkan program kerja yang akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra tersebut, serta punya luaran apa. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa mereference atau melihat contoh dari beberapa proposal PKM pengabdian masyarakat dari prodi PKP yang sudah lolos di periode yang sebelumnya. Nah, bagi anak-anak yang terlibat di PHP 2D, nah itu bisa juga melanjutkan mengusulkan kegiatan PHP 2D-nya dengan program PKM pengabdian masyarakat. Baik itu fokus ke kelompok jamur misalnya, atau ke kelompok wanitanya, atau pengembangan
rencana pemerintah desa di sana juga. Nah, itu bisa berkelanjutan seperti itu. Semua bidang ilmu dalam permasalahan di masyarakat bisa diangkat, kemudian kegiatannya dilaksanakan oleh tim, tidak ada tinjauan pustaka hanya sebatas untuk beberapa teori yang bisa dimasukkan, ya, atau data-data ilmiah yang menguatkan permasalahan yang di masyarakat itu bisa ditambahkan. Kemudian nggak boleh ada kegiatan penelitian, tidak ada metode penelitian, kemudian disyaratkan bekerjasama dengan mitra yang non produktif tadi, ya, karena dalam hal ini masih tugas, jadi nanti belum sampai ke terjun ke masyarakat secara langsung untuk meminta tanda tangan kemitraan. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh dari PKM pengabdian masyarakat, ada pemrosesan sabut kelapa, kemudian pertanian berbasis integrated farming system, kemudian lagi UKS cerdas, bahkan juga sampai dimensi lansia, ya, kelompok masyarakat yang diangkat macam-macam. Nah, teman-teman bisa mengangkat dari sekitar mitra di sekitar kampus maupun di sekitar tempat tinggal teman-teman, baik di rumah maupun di lokasi organisasi, di desa mitra misalkan dan sebagainya. Nah, kenapa proyek ini diangkat atau tugas ini diberikan? Karena ini pas sekali momentumnya ketika nanti akan dibuka untuk kegiatan PKM. Harapannya kita di Prodi juga support ke arah sana, apalagi pengabdian masyarakat itu dekat banget dengan keilmuan kita, apalagi terkait dengan mata kuliah kita, dan harapannya nanti begitu selesai dari mata kuliah ini, harapannya proyek tersebut bisa proposalnya bisa tersusun dengan baik dan syukur bisa terlaksana, itu nanti bisa jadi rekognisi untuk mata kuliah yang selanjutnya. Jadi ada poin plus yang sangat banyak yang bisa kemudian bisa diperoleh dari kegiatan penugasan yang dimulai pada UTS kali ini. Nah, untuk menjalankan tugas ini kita memberikan waktu sampai dengan sekarang sampai dengan 2 pekan ke depan. Proposal harapannya sudah tersusun dengan baik dan dikerjakan secara serius. Kemudian harapannya nanti benar-benar disubmit pada saat Dikti sudah membuka proposal PKM tahun 2020 untuk pengajuan untuk pelaksanaan tahun 2021. Nah, demikian tugasnya, silahkan dilaksanakan dengan baik. Gunakan semua teori-teori yang sudah dipelajari dari mata kuliah ini. Angkat mitra yang tepat, yang teman-teman kuasai dan tahu betul permasalahan yang mereka hadapi, dan berikan solusi-solusi kreatif yang bisa teman-teman angkat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Demikian, selamat mengerjakan, dan nanti tugasnya bisa kemudian dikumpulkan lewat email atau langsung melalui chat WA ke saya. 2 pekan ya waktunya. Demikian tugasnya, saya rasa jelas, dan silakan berkoordinasi dalam satu tim, dan timnya bebas berkelompok di antara peserta mata kuliah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.